Assalamualaikum Bang, kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, pada sore yang berbahagia ini kita bersama dengan Bang Adi Arwan Ali ini yang serupa dengan Adi ya, dengan Adi Podcast juga. Kebetulan hari ini sebenarnya kita punya agenda sebelumnya, kita mau ada jalur refleksi tentang bagaimana perkembangan literasi di Sulawesi Barat secara umum. Cuma beberapa kesibukan beliau sehingga Sama-sama sih. kita adakan kegiatan pada awal tahun 2025. Tapi saya rasa ini tidak akan mengurangi apa harapan kita ke depan bahwa giat literasi yang menjadi prioritas pemerintah hari ini ya. Kita ingin mencoba bagaimana kembali merefleksi agenda-agenda literasi yang ada di Sulawesi Barat selama ini. Kira-kira bagi Bang Adi ya, sebagai seorang penulis, pemerhati pendidikan dan pemerhati literasi di Sulawesi Barat, kira-kira pandangan kita seperti apa sebenarnya gerakan literasi teman-teman baik di literasi masyarakat maupun literasi sekolah di Sulawesi Barat? Ya, terima kasih Bung Tamrin. Saya kira kalau saya melihat dari ini bukan riset ya, tapi pergumulan kita dengan teman-teman pegiat di Sulawesi Barat, saya melihat itu sangat signifikan. Sangat signifikan karena dari waktu ke waktu ini gerakan yang pada mulanya hanya diinisiasi oleh segelintir pegiat atau aktivis di beberapa kabupaten, khususnya di Polali Mandar dan Majene, itu kemudian seperti bola salju, dia lebih maju gitu, lebih berkembang. Ya, misalnya di Mamuju saya melihat itu sangat masif di sana sekarang, ya. Teman-teman di Ujung Tengah, ya, di Mamasa juga, ya. Nah, saya kira ini sebuah bagi kita sebagai pegiat literasi ini sebuah kabar gembira, ya, karena ketika kita mampu menggerakkan masyarakat kita pada dalam upaya kampanye ini, ya, itu lama-lama akan membentuk sebuah tradisi. Ya, kan kita selama ini merindukan bagaimana budaya baca itu, budaya penulis itu lebih menonjol di daerah kita, ya. Itu tidak bisa diharapkan bila tidak muncul dari komunitas-komunitas, ya. Nah, karena upaya kita dari misalnya melalui sekolah itu kan sudah dilakukan sesungguhnya, tapi itu tidak mungkin tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, dan itu sangat hanya dilihat di rapor sekolah kan. Nah, indeks prestasi ya, di indeks prestasi daya serap dan sebagainya, dan sementara yang benar-benar kita ingin gerakkan ini adalah masyarakat, ya, masyarakat yang memiliki minat dan daya. Kan ada dua hal ini yang kita hadapi, bagaimana kita mendorong minat baca dan meningkatkan daya bacanya, ya. Nah, saya lihat di banyak komunitas di teman-teman kita ini sangat berkembang, ya. Kalau di Majene ini kan sudah ada 30-an ya. ada 30-an. Ada 30-an. Di Mamuju juga begitu. Nah, di Polowali juga begitu kan. Nah, yang kita lihat dalam urusan pegiat ini kan bukan masalah personalitasnya, tapi gerakan apa yang dia buat, program Gerakan apa. kolektif ya. Nah, jadi dia kolektif. Nah, jadi bukan orang per orang. Nah, meskipun kita tidak bisa mengukur daya serapnya itu sekarang. Tapi menurut Bang Adi misalnya kan, kita tahu bahwa Bang Adi kan sering buka kelas menulis ya. Ya. Saya lihat gerakan Kak Adi itu dari Mamuju, Majene dan Polma ini di 3 kabupaten ini yang akhir-akhir ini saya lihat sedikit berkembang. Saya ingin bertanya, kira-kira respon komunitas atau sekolah atau institusi apa saja, bagaimana respon mereka di dalam proses pengembangan literasi baca dengan literasi menulisnya, kira-kira dalam pandangan kita? Alhamdulillah, ya, kalau kita berkunjung ke komunitas, diundang dan sebagainya, itu bagi saya sebuah kegembiraan sekali lagi, karena saya melihat memang ada yang bertumbuh kan. Nah, yang memang masif ini saya lakoni adalah Mamuju, Majene,
Polili Mandar karena itu yang lebih mudah kita jangkau. Ya. Meskipun mungkin dalam 10 atau 15 tahun terakhir saya juga biasa ke Pasangkayu, ke Mateng atau ke Mamasa ya. Tapi memang ini dalam 2-3 tahun terakhir saya lebih masifnya di Mamuju, Majene dengan Polili Mandar ya. Nah, kalau urusan bagaimana mereka pada bacaan itu sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya nggak benar itu kalau orang mengatakan minat baca kita rendah ya. Cuma mereka tidak mampu menjangkau fasilitas atau dia tidak memiliki buku lebih banyak kan gitu. Iya kan? Kan ya meskipun ini harus diukur ya, harus diukur karena kita ini bicara mengenai angka-angka daya serap dan sebagainya. Ini mestinya diukur sesungguhnya, mesti diukur. Tapi kita belum melakukan itu. Ya, mungkin kita belum sampai di situ kan. Kita ini masih sibuk di upaya peminatan, gitu, pengembangannya. Nah, tetapi kalau untuk urusan kelas-kelas penulis itu, saya mencoba menaikkan levelnya. Mereka lebih tidak hanya mampu membaca dengan baik, menulis dengan baik, tetapi bagaimana mereka mampu melakukan analisis terhadap apa yang mereka baca dan apa yang kemudian akan mereka tulis gitu. Ya. Nah, saya kira di Sulawesi Barat ini kegiatan-kegiatan workshop menulis kita itu memberi dampak. Ya, ini kan dunia literasi ini kan bukan kayak bikin tempe, campur pagi kemas sore, gorengnya malam kan. Bukan sesuatu yang instan. Dia tidak instan dan ini memerlukan waktu yang mungkin kita akan baru lihat itu mungkin 3 tahun kemudian. Itu akan berdampak ya. Jadi kita mesti berterima kasih kepada teman-teman komunitas ini yang masih aktif terus sekarang ini, meskipun dia berada di komunitas terkecil misalnya, yang bergerak misalnya dari teras rumah ke teras rumah kan itu ada teman-teman melakukan itu kan. Ada yang naik sepeda, ya. Ada yang naik motor, beca ya. Itu sebenarnya adalah istilahnya atomik. Dia kecil-kecil, sedikit-sedikit. Bisa beri dampak. Tapi itu kan berdampak. Ya, saya yakin sekali itu ya. Mungkin kita memang tidak akan melihatnya ini dalam tahun depan misalnya. Tapi itu akan kelihatan nanti ya. Mungkin 5 tahun ya, karena pembiasan. Tapi ini bisa jauh lebih cepat kalau mereka masuk di kelas-kelas menulis, karena itu bisa langsung diukur itu ya. Tapi kan kita lebih banyak sibuk di upaya minat bacanya kan, dengan daya bacanya ya. Daya baca itu kan masuk ke wilayah penalarannya ya. Bagaimana mereka, kalau bahasa Mandarnya itu dia talle gitu, dia memahami apa yang dia baca dan mampu mengaplikasikan. Bisa diaplikasikan ya. Atau dia bisa mengimbaskan kepada orang lain kan. Artinya begini, artinya ada satu yang tadi yang kita sampaikan bahwa tidak betul, karena di dalam hasil riset tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan bahwa Sulbar itu selalu berada pada urutan buncit, bukan juga paling bawah enggak, tapi dia paling dia kalahkan 3 provinsi atau 2 provinsi. Artinya ini kan bertentangan dengan kontradiksi ya, dengan apa yang mungkin teman-teman kira-kira apa yang mesti kita lakukan supaya bisa kita bantah dari hasil riset yang mungkin dilakukan oleh kementerian itu, bahwa giat literasi kita begitu booming di luar, tapi ketika kita lihat penelitian dari Kementerian Pendidikan kita ternyata di bawah. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan, Kak? Ya, kita tidak tahu ini pengambilan sampelnya di mana kan. Populasinya di mana itu ya. Karena kalau dia masuk ke komunitas, saya pikir akan tinggi tuh. Ya, saya kira kita Sulawesi Barat ini salah satu provinsi yang cukup aktif komunitasnya. Ya. Bahkan teman-teman Kak di luar itu menyampaikan bahwa yang paling di Indonesia Timur itu salah satu. Iya, itu yang saya katakan bahwa kan ini gerakan literasi ini kan 2 pendekatannya. Dia formal di sekolah-sekolah, ya. Lalu di luar itu di literasi masyarakat. Literasi masyarakat. Dan itu yang lebih masif, ya. Tapi saya belum pernah melakukan sampel ke banyak sekolah. Tapi saya juga banyak mendengar keluhan-keluhan mereka mengenai ini kan. Makanya saya sering katakan bahwa mungkin itu upaya membaca 15 menit sebelum dia belajar itu perlu ditambah lagi tuh, ya.
Tapi termasuk yang data dari BPMP Sulbar kemarin bahwa Sulbar termasuk yang memiliki indeks literasi baca dan numerasinya rendah. Ya. Ini juga mungkin salah satu tadi yang kita sampaikan. Ya, makanya kita merekomendasikan supaya pengambilan sampel ini tidak hanya di sekolah, ya, yang diambil sejak formal dan sebagainya kan, karena faktanya di komunitas kita sangat kuat gitu kan, apalagi Majene misalnya kan, itu cukup kuat dan justru indeksnya rendah kan itu anomali namanya. Itu anomali ya, atau dia paradoks gitu kan. Jadi saya berharap bahwa misalnya ada riset lanjutan dari untuk mengambil indeks indeks literasi baca tulis ini, itu mungkin perlu diperlebar ya marginnya kan, karena mesti ada sampling secara formal di sekolah-sekolah misalnya, atau sampling informalnya, gitu. Dan kita berharap memang meskipun sesungguhnya ini objeknya sama kan, karena yang biasa kita hadapi di masyarakat itu anak sekolah kan, sekarang gitu. Tapi kira-kira Kak, misalnya kan dengan kondisi hari ini ya, karena saya kan di kampus, Kak Adi juga kan sering jalan ya kemana-mana, bahwa di dalam proses hari ini yang kita tidak bisa elakkan dengan transformasi digital hari ini kan, persoalan bagaimana pemanfaatan buku digital dan yang lainnya. Kira-kira kalau pendekatannya Kak sekarang kan kayak generasi kita cenderung tidak terlalu punya minat baca, apakah lewat Facebook kita ini kurangnya adalah bagaimana kira-kira penguatan minat bacanya dengan kondisi hari ini dengan transformasi digital yang begitu masif. Jadi begini ya, saya mau menganalogikan begini. Faktanya mereka terus membaca itu di WA, di media sosial, konten dan semuanya. Berarti itu unsur minatnya udah cukup bagus. Cuman dayanya gitu. Nah, daya baca inilah yang perlu kita lebih maksimalkan. Ya, jadi dia tidak segar membaca, ya, karena kalau kita ketemu teman-teman lain, keluhannya kan tidak ada baca. Padahal di HP itu banyak, Android, ada e-book dan sebagainya kan. Justru kurang baca juga kan gitu. Jadi katakan kurang buku, tapi ini kan ada e-book dan seterusnya. Apalagi kan yang kita khawatir ini minat dan daya baca ini tidak makin menurun dari SD, SMP, SMA, mahasiswa kan gitu, kampus. Jangan menurun, justru yang harus kita lakukan adalah makin tinggi levelnya, minat dan daya bacanya masuk lebih tinggi, gitu ya. Bagaimana cara ini dilakukan? Ya kita mesti merekomendasikan bahwa harus diperkuat di SD dulu dong. Ya, bagaimana anak-anak itu kalau bagi saya memang tidak semua orang itu langsung mampu membaca dengan baik. Ya, membaca itu kan ada dua, membaca teks dan konteks. Nah, kalau untuk anak-anak misalnya SD yang belum memiliki kemampuan membaca lebih bagus, sebaiknya mereka diajari membaca konteks. Membaca sehingga dia mampu membangun konsep berpikirnya kan, kan begitu tuh ya. Apalagi kalau ini SD itu levelnya harus lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi misalnya di SD 15 menit sebelum belajar membaca ya, di SMP mestinya 30 menit ya, di SMA mestinya lebih banyak lagi ya. Kalau mahasiswa apalagi kalau mahasiswa kan, itu salah satu tugas mahasiswa itu kan membaca kan. Kan banyak mahasiswa ini Kak yang tidak ada bukunya biar di kosnya. Ya itu masalah kan, masalah ya. Tapi sebenarnya sekarang ini kita ini lahir dari era yang tidak begitu banyak buku yang kita temukan. Tapi justru kita banyak membaca. Ini juga menjadi salah satu kendala karena di sini kan kita di Majene misalnya ada universitas, sekolah sekian banyak, tapi kita kekurangan toko buku sehingga apakah kita hanya akan terkendala di toko buku untuk proses untuk target minat baca yang lebih tinggi kira-kira seperti apa? Kalau orang selalu mengatakan tidak ada toko buku, kan ada toko buku online. Mungkin terkendala ongkir ya. Ya.
Jadi sebenarnya ini untuk khususnya kayak di Majene ini sebagai kota pendidikan dengan jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak di sini di Sulawesi Barat ya. Untuk kalau kita menghitung Majene kan banyak sekali. Mestinya pemerintah daerah juga ikut berperan aktif. Harus ambil andil ya. Ya. Jadi perpustakaan itu jangan lagi dikemas era 90-an yang berharap orang datang ke perpustakaan. Ya. Sekarang ini polanya harus diubah gitu kan. Diubah. Misalnya apakah misalnya di perpustakaan Majene ini berapa stok misalnya buku di sana, berapa yang stok untuk yang e-book dan sebagainya. Itu kan harus jelas berapa itu yang bisa dipinjam dan berapa buku yang bisa dipinjam mereka dalam sepekan misalnya. Ya, termasuk ya di perguruan tinggi kita berharap perpustakaan di perguruan tinggi itu justru harus menjadi motornya. Ya, karena di situ sumber-sumber pengetahuan di sana kan. Ya, saya sepakat tadi Kak yang kita bilang bahwa perpustakaan jangan lagi dikelola seperti tahun 90-an yang hanya sekedar meminjam dan mengembalikan buku. Tapi bagaimana kemudian membangun sebuah kultur edukasi yang secara menyeluruh bukan hanya sekedar memajang koleksi buku, tapi bagaimana kemudian membuka ruang edukasi, beda buku dan seterusnya. Saya bulan kemarin ini Desember kemarin saya dari Jogja bersama teman-teman pegiat literasi Mamuju. Itu kita ketemu dengan perpustakaan Yogyakarta provinsi di sana. Itu tahun 2024 saja mereka tuh menyelesaikan buku lebih dari 200 kali dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu. Jadi saya bilang, cara membaginya itu ya. Tapi kan mereka punya kiatnya kan, dan itu bisa kita terapkan di daerah kita. Saya kira sama sih masalahnya kan. Mereka juga memiliki masalah mengenai masalah minat baca ya. Meskipun Jogja itu nomor 1 di Indonesia kan. Jadi ini tadi bukan persoalan tidak ada toko bukunya. Bukan. Karena sekarang ada online-nya. Ada toko buku online. Ada perpustakaan online kan. Malah sesungguhnya kita bisa. Saya misalnya, saya anggota Perpusnas. Saya tidak tinggal di Jakarta, tapi saya anggota Perpusnas. Saya bisa mengakses buku ke kan gitu. Nah, ada kartu perpustakaannya di sini kan. Jadi saya menganggap kita jangan lagi terpaku di di ungkapan itu. Tidak ada toko buku. Ya. Bagi pebisnis, kalau tidak ada toko buku, berarti dia mesti punya peluang membuat toko buku. Tetapi toko buku ini harus didukung oleh ekosistem, kultur ya. Ada kultur di situ, minat baca, daya baca, ya kan? Tidak ada orang kalau meski toko buku apapun di Majene ini kalau ada, dia tidak akan ramai kalau minat baca dan daya baca rendah. Ya, kalau minat baca dan daya baca masyarakat itu tinggi, itu kalau tidak ada swasta yang membuka tokonya, masyarakat sendiri yang akan membukanya kan. Jadi ini sebuah paradoks sesungguhnya ya, dan itu selalu menjadi alasan ya. Nah jadi karena kita di daerah ini sesungguhnya memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah ya, karena itu membaca itu haknya itu masyarakat yang mesti difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kira-kira Kak, misalnya dalam kondisi hari ini ya, kira-kira kan salah satu sebenarnya kemarin yang kita usulkan ketika ada debat paslon ya. Oh ya, betul itu salah satu pertanyaan itu. Salah satu bahwa sejauh mana komitmen pengembangan literasi khususnya di Majene, di Polman atau di Mamuju atau di Sulbar secara umum terhadap setiap paslon. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini Kak dalam kondisi hari ini ya. Kalau saran saya ya, karena apalagi ini pemerintahan baru lagi di semua kabupaten dan provinsi. Sebenarnya mereka membuka kembali laporan indeks minat baca itu. Apa masalah sesungguhnya kan gitu ya. Karena kalau buku ya itu akan selalu menjadi masalah klasik ya. Yang harus dilakukan adalah gerakannya. Ya, gerakan. Kan kita sudah selesai, kalau kita ini di pegiat literasi, kita sudah melakukan kampanye itu bertahun-tahun. Kita sudah melakukan gerakannya kan sudah. Nah, sekarang kita membutuhkan daya dukung. Nah, sekarang pemerintah di mana? Di mana posisinya? Nah, di mana dia hadir gitu kan. Jadi menurut saya paling tidak pemerintah itu membuka perpustakaan daerah itu sebagai ruang yang lebih terbuka lagi.
from public. Apalagi kalau Majene kan sudah ada perda literasi. Itu salah satu daerah di Indonesia itu yang punya perda literasi ya. Jadi ya kita memang berharap ini karena Majene ini menjadi pusat layanan pendidikan, itu mesti memang dibangun praktik baik itu dari sini kan. Jadi mumpung ini baru awal tahun, saya pikir pemerintah mesti mengundang teman-teman pegiat, mungkin melakukan FGD, apa sesungguhnya yang menjadi masalah utama ya, tidak sekedar selalu buku yang menjadi ya. Karena kalau kita selalu mengatakan minat baca itu rendah ya. Berarti ada masalahnya. Di mana masalahnya? Mungkin itu justru masalahnya ada di sekolah, iya kan? Kenapa minatnya rendah? Sehingga imbasnya kemudian masuk ke literasi masyarakat. Gitu. Jadi ini mungkin bisa dievaluasi di tingkat sekolah pendidikan dasar kita, bagaimana mengenalkan membaca dalam dua hal penting tentang konteks dan teks. Ya, jadi anak-anak TK, PAUD itu sudah bisa diperkenalkan dengan dunia membaca konteks dulu. Ya, karena kalau mereka memahami konteks dengan baik, maka cara mengembangkan konsep berpikir itu akan lebih bagus. Ya, jadi bagaimana caranya pikirannya mekar kalau dia tidak memahami konteks gitu kan? Nah, baru dia pindah ke teks. Kan saya kira begitulah pola pendidikan misalnya di TK, di SD, kan tidak langsung membaca teks yang berat, tapi dia lebih banyak bermain. Bagaimana dia bermain konteks yang kemudian melahirkan banyak hal yang lain gitu. Saya kira begitu. Kasih Kak. Saya rasa bahwa teman-teman dimanapun berada, bahwa akan selalu melihat dari beberapa sisi tentang bagaimana penguatan literasi kita di Sulawesi Barat pada hari ini ya. Bahwa gerakan yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun ini, saya rasa bahwa bukan sesuatu yang instan yang kita lakukan. Meskipun di luar mengatakan bahwa Sulawesi Barat masih memiliki indeks literasi yang paling rendah, bahkan mungkin hanya mengalahkan 2 atau 3 provinsi saja. Tapi kita tidak patah semangat, tidak patah arang, bahwa ketika kita ke mana-mana, kita keluar, teman-teman di komunitas lain itu selalu berkiblat ke kita. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang mesti kita banggakan, tapi kita mencoba untuk terus berbenah diri. Kenapa kontradiksi antara proses gerakan kita kemudian dengan indeks prestasi literasi kita, ini adalah sesuatu yang mesti menjadi usaha kita dan upaya kita, dan perlu kita jawab dengan sebuah upaya program yang lebih baik lagi ke depan. Saya mau beri contoh Bung Tamrin ya. Itu di Jogja itu saya kira ada praktik baik yang bisa dilakukan di Sulawesi Barat atau khususnya di Majene ini, di mana para legislator itu benar-benar terlibat dalam program mereka. Ya, saya tidak mengatakan pergilah studi banding ke sana ya, tapi ini bisa didiskusikan di sini. Bagaimana caranya itu ya? Jadi dia mau dilibatkan. Jadi saya juga pada awalnya mengatakan kok bisa ya dalam 1 tahun itu sebuah kantor perpustakaan provinsi mampu melakukan bedah buku sampai 200 kali lebih. Nah ini satu tahun itu 52 bulan. Caranya bisa, artinya itu masif sekali dilakukan ya, masif dan kemudian terencana dengan baik. Malah diskusi beda buku teman-teman komunitasnya laksanakan. Ya itulah. Jadi jadi PR kita Kak ya. Jadi sebenarnya di sana itu tidak tunggal juga perpustakaannya, tapi dia melibatkan komunitas lokalnya untuk memberdayakan. Dan saya kira ini hal yang bisa ditempuh juga misalnya di perpustakaan Majene, perpustakaan Sulbar. Ya, yang jangan membuat program-program yang copy paste lah. Buatlah, kan yang membutuhkan urusan minat dan daya baca ini kan masyarakat. Mestinya masyarakat yang ditanya apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita mesti menghindari program-program yang top down aja. Ya, dia mesti bottom up ditanya. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang dibutuhkan supaya ini betul-betul kita kolaboratif. Jangan ada program yang dibuat, tapi itu tidak menjadi kebutuhan orang kan. Jadi mesti ada titik temunya kan, mungkin melalui FGD dan sebagainya. Ya, dan ini saya kira teman-teman pegiat literasi di Sulawesi Barat sangat terbuka. Mulai dari Polewali sampai Pasangkai, saya kira mereka akan gembira atau antusias kalau mereka dilibatkan dalam urusan itu, penentuan program itu ya. Karena saya kira
kalau kita membacanya lebih luas, kendala yang dihadapi oleh teman-teman di Majene itu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh teman-teman di Polowali, Mamuju dan sebagainya dalam urusan kampanye. Kalau mungkin Majene ini lebih cakupannya mungkin bisa lebih mudah karena jaringannya lebih bagus dan sebagainya. Tapi kalau daerah-daerah lain misalnya, ya, akses di sini banyak, buku banyak bertebaran di sini. Di Majene ini banyak orang yang memiliki perpustakaan pribadi kan dan sebagainya. Dan kalau itu semua dikumpul itu bisa menjadi ribuan buku kan. Nah, jadi saya kira itu harapan kita. Jadi ini refleksi ya. Karena ini awal tahun, jadi kita selalu berharap bahwa setelah kita melakukan refleksi, kita memerlukan apa harapan kita ke depan? Harapan kita adalah ini mesti lebih diseriusi ya. Tolong ini dipandang sebagai urusan yang amat urgent karena semua peradaban itu menghormati perpustakaan, menghormati buku. Jadi kalau ada bangsa atau negara yang membelakangi buku dan perpustakaan, berarti dia menolak peradaban. Jadi teman-teman sekalian, jadi ketika Bung Karno, Bung Hatta, ketika ada di penjara dia katakan silakan penjara saya, tapi jangan pernah saya dipisahkan dengan dia. Iya betul. Ditanya, kenapa Anda ketika di penjara Anda selalu ingin bersama dengan buku? Dan disampaikan oleh Soekarno, karena terbentuk suatu negara karena buku. Ya, maka jangan pisahkan saya dengan buku. Betul sekali. Artinya apa? Bahwa hal ini sangat urgent, sangat penting sehingga kita berharap ke depan, insya Allah, mudah-mudahan kita bisa ada sinergitas antara komunitas, sekolah, kemudian pemerintah daerah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Kita berharap bahwa di awal tahun ini harapan-harapan seperti yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama sehingga upaya bagaimana kemudian mencapai Sulbar Malakde bisa kita capai. Mungkin ini closing saya. Mungkin closing statement Kak. Ya. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memiliki komunitas. Kan ini bangsa, ini negara, ini kan ini wilayah administratif saja. Sesungguhnya yang kuat itu kalau daerah atau kalau mau melihat sebuah daerah yang bagus, yang berkembang, yang berkualitas, lihatlah komunitas di daerah itu. Kalau komunitasnya bagus, insya Allah daerah itu bagus. Ya. Nah, jadi bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya kita mesti mendorong mereka, mendaya gunakan mereka. Ya. Kan ini kegiatan lestari tidak selalu meminta uang gitu kan. Jadi jangan selalu didekati dengan pendekatan itu ya. Pemberian fasilitas dan sebagainya itu sudah luar biasa itu ya. Regulasinya yang mendukung. Ya, benar mendukung dan berpihak. Contoh ini kayak Majene kan. Apalagi itu menjadi komitmen di debat kandidat. Ya. Dan saya kira masih ada anunya itu ya. Apa ya? Arsipnya itu ya, arsipnya untuk kita bisa pertanyakan ulang ya, karena itu menjadi salah satu pertanyaan ya, yang menjadi komitmen mereka. Ya. Nah, sekarang bagaimana mewujudkannya? Ya, saya kira banyak orang di Majene yang mampu menerjemahkan itu. Ya. Terima kasih banyak Bang Ya, Adi siap. Arwan. Terima kasih. Kita berharap bahwa ke depan kita bisa terus kolaborasi dalam upaya apakah dia literasi baca, literasi menulis. Mudah-mudahan kita berharap bahwa ada satu upaya bagaimana kemudian pembudayaan ya minat baca baik di Majene, Polman dan Sulawesi Barat secara umum ya insyaallah. Terima kasih banyak Bang Adi Arwan atas waktunya untuk teman-teman literasi dan seluruh masyarakat Sulawesi Barat pada hari ini. Semoga ke depan giat literasi Sulawesi Barat makin meningkat, makin baik ke depan. Dan kami akhiri bersama dengan Bang Adi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngopi. Kalian baterai, ware op. Oh, baterai. Baterai anu? Baterai.